Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatina Hana Syefani dari program Bimbingan Penyuluhan Islam dengan NIM 2201016013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kesehatan mental. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kesehatan mental. Yang pertama, kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri orang lain. Nah, orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang baik akan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar tanpa adanya hambatan-hambatan. Nah, menurut definisi ini, seseorang bisa dikatakan bermental sehat apabila dia menguasai dirinya sehingga terhindar dari tekanan-tekanan perasaan atau hal-hal yang menyebabkan frustasi. Orang-orang yang mampu menyesuaikan diri akan merasakan kebahagiaan dalam hidup karena tidak diliputi dengan perasaan-perasaan cemas, gelisah, dan juga ketidakpuasan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki kesehatan mental yang baik akan memiliki kecemasan yang tinggi. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang lain, kita harus memahami diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, menerima apa adanya, bertindak sesuai kemampuan, dan juga mengenali kekurangan kita. Bukan berarti kita harus mengabaikan orang lain, bukan, tapi kita harus bisa mengenali karakter diri kita sendiri sehingga kita bisa beradaptasi dengan orang lain. Nah, ada pun ciri-ciri mental health. Yang pertama, bisa menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun kenyataan itu buruk baginya, atau kenyataan itu kayak pahit bagi kita, sedih bagi kita, tapi kita mampu menerima itu, menyesuaikan diri kita secara konstruktif. Yang kedua, memperoleh kepuasan dari hasil jeripaya usaha sendiri. Yang ketiga, merasa lebih puas memberi daripada menerima. Yang keempat, secara relatif bebas dari rasa tegang dan juga cemas. Yang kelima, bisa berhubungan dengan orang lain dengan cara tolong-menolong dan juga saling memuaskan dalam hal kebaikan. Yang keenam, menerima kekecewaan yang ada dalam diri kita sebagai pelajaran di kemudian hari. Yang ketujuh, menjuruskan rasa permusuhan kepada penyelesaian yang kreatif dan juga konstruktif. Yang kedelapan, mempunyai rasa kasih sayang yang besar. Nah, ada beberapa ciri-ciri mental yang tidak sehat. Yang pertama, memiliki perasaan yang tidak nyaman atau inadequacy. Yang kedua, perasaan yang tidak aman atau insecurity. Yang ketiga, memiliki rasa kurang percaya diri atau self-confidence. Yang keempat, kurang memahami diri sendiri atau self-understanding. Yang kelima, kurang mendapat kepuasan dalam berhubungan sosial. Yang keenam, ketidakmatangan dalam mengelola emosi. Yang ketujuh, kepribadiannya terganggu. Yang kedelapan, mengalami patologi dalam struktur sistem saraf. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama ada faktor internal. Apa sih faktor internal? Nah, faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri seorang. Misalnya, ia memiliki sifat pemarah, halus, bisa multi talent di berbagai bidang seperti kesenian dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor keturunan. Nah, apa sih faktor keturunan? Faktor keturunan ini juga mempengaruhi terhadap kesehatan mental seorang. Misalnya, orang itu memiliki intelektualitas, emosi, dan juga potensi. Contoh intelektualitasnya, mampu menyelesaikan masalah dengan bijak. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar diri manusia dan dapat mempengaruhi mental, seperti cara berpikir dan juga cara berperasaan berdasarkan hati nuraninya. Nah, faktor eksternal ini seperti pendidikan agama, status sosial, hukum, budaya, dan juga pemerintahan. Nah, lingkungan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental yang baik secara positif maupun negatif. Biasanya, orang-orang yang memiliki struktur keluarga yang disiplin, orang tersebut akan cenderung disiplin karena pengaruh dari lingkungan. Yang terakhir, kaitannya mental health dengan konselor adalah
Kita sebagai calon konselor di masa depan hendaklah memiliki mental health, karena dengan mental health kita sebagai calon konselor di masa depan akan memudahkan saat sesi konseling, sehingga sesi konseling tersebut bisa berjalan dengan efektif. Dan dengan seorang konselor yang mengetahui karakteristik dari mental yang sehat, maka akan memudahkan konselor dalam memahami bagaimana kondisi jiwa si klien tersebut. Bukan hanya kondisi jiwa, tetapi juga dari mental si klien tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.